Kita lanjutkan dengan Ordoacarina ya dari kelas Arachnida ini. Ordoacarina morfologi secara umumnya yaitu abdomennya tidak bersegmen. Cephalothorax dengan abdomennya telah bersatu. Jadi tubuhnya seperti kantung dengan kepala yang mengecil. Jadi semua bagian ini kepala, torak, dan abdomennya menyatu gitu ya. Oke, kemudian tidak memiliki sayap dan tidak memiliki antena. Nah, pada ordo ini terdapat dua golongan besar, yaitu caplak atau ticks dan tungau atau mites. Nah, keduanya ini dapat dibedakan dari rambut tubuhnya ada atau tidaknya, kemudian ukuran tubuhnya makroskopik atau mikroskopik, kulit tubuhnya tebal atau tipis ya. Kemudian mulutnya apa mudah dilihat atau sukar dilihat. Kemudian ada terdapat gigi atau tidak. Kita lihat perbedaan morfologi ya dari ticks atau caplak dan tungau. Kita lihat dari organ tubuh, caplak itu tidak ada rambut tubuhnya ya. Kemudian pada tungau rambutnya itu panjang. Kemudian ukuran tubuh caplak makroskopik sekitar 1 cm. Kemudian tungau itu mikroskopik, jadi harus memakai mikroskop untuk mengamatinya. Kemudian kulit tubuh caplak itu tebal, tidak tembus cahaya ya, atau tidak tembus sinar. Kalau tungau tipis ya sehingga tembus sinar. Kemudian mulutnya pada caplak mudah dilihat, biasanya letaknya di anterior, di depan dari abdomennya. Kalau tungau itu mulutnya tersembunyi, biasanya di bagian ventral, di bawah tubuhnya. Kemudian gigi caplak ada, pada tungau tidak ada. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai Ordoacarina dari kelas Arachnida ini ya. Saya akan mengambil dari buku Atlas Vektor Penyakit di Indonesia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, kita lihat daftar pustakanya. Kita akan membahas mengenai caplak dan tungau. Oke, atau ticks dan mites. Kita lihat caplak. Di sini yang ada di Indonesia ada Dermacentor andersoni dan Ixodes ricinus. Kemudian untuk tungau ada Dermanisus galinae, Dermatophagoides ya, Laelaps, Leptotrombidium dan yang paling penting ada Sarcoptes scabi. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai caplak vektor ya. Ini caplak digolongkan ke dalam kelas Arachnida, subkelas Acarina. Nah, kemudian ordonya Ixodida. Namun, ordo Ixodida itu terbagi menjadi dua famili, yaitu Ixodidae atau caplak keras dan Agracidae atau caplak lunak. Oke, ada 900 jenis caplak di dunia yang telah diketahui. Namun, hanya 2 spesies yang menjadi vektor penting di Indonesia. Meskipun nanti saya akan tampilkan beberapa caplak yang lainnya. Oke, ini kira-kira ukurannya seperti ini ya. Kurang dari 1 cm. Nah, kita lihat ini caplak keras dan caplak lunak ya. Atau hard ticks dan soft ticks. Nah, kita lihat ini perbedaan bentuknya ya. Kalau caplak keras seperti ini kelihatan kepalanya ya atau capitulum ya. Kemudian yang ini enggak kelihatan. Berarti ada beberapa perbedaan dari ciri-cirinya. Nah, secara umum tubuh caplak berupa kesatuan bagian kepala, dada, dan perut. Kalau kita bandingkan dengan
yang tadi ya, untuk laba-laba misalnya, itu kan cephalothorax bersatu, kemudian ada abdomen terpisah, ada batang pendek penghubungnya. Namun kalau ini dia satu kesatuan kepala, dada, dan perut gitu ya. Atau cephalothorax dan abdomennya merupakan satu kesatuan. Oke, ada caplak keras dan caplak lunak. Kita lihat pada caplak keras di bagian anterior terlihat ada tonjolan capitulum. Nah ini di bagian anterior di depan itu ada tonjolan capitulum atau ini ya, kepala gitu ya, ini kepalanya. Nah, sedangkan pada caplak lunak itu tidak terlihat ya, tidak terlihat karena si kepalanya itu di bawah ya, di bagian ventral. Jadi kita hanya bisa melihat punggungnya saja, ini ya punggungnya saja seperti tidak ada kepalanya gitu ya, tapi kepalanya itu sebenarnya di ventral atau di bawah. Oke, kita lihat ciri-ciri perbedaan caplak lunak dan caplak keras. Capitulum ya, atau kepalanya ini bagian anterior. Kalau yang caplak lunak itu di ventral, bagian bawah. Oke, kemudian ada skutum ya. Di sini tidak ada. Oke, kita lihat skutum itu yang mana? Ini skutum ya. Ini adalah bentuk seperti apa ya? Seperti segitiga di punggung ya. Nah, skutum. Oke, kemudian dimorfisme jantan betina jelas. Kalau ini tidak jelas. Kemudian ada palpus itu alat penangkap mangsa ya, atau alat pemegang gitu ya. Pedipalpus ini. Pedipalpus yang 2 panjang ini ya. Oke. Nah, ini kaku, keras, bentuk sangat bervariasi, kemudian pendek gitu ya. Nah, ini palpusnya. Tapi kalau pada caplak lunak itu seperti kaki, bentuk segmen hampir sama, kemudian panjang. Nah, itu perbedaannya. Kemudian mata. Untuk yang caplak keras terletak di bagian dorsal badan, tepi skutum ya. Jadi di sini ada matanya ya di tepi skutum. Oke, di dorsal. Di sekitar sini ya daerahnya. Oke, kemudian kalau caplak lunak itu matanya di lapisan di bagian lateral lipatan suprakoksal atau di tepi badan. Oke. Nah, ini di tepi badan. Kemudian, bagaimana daur hidup caplak? Dia punya stadium telur, larva, nimpa, dan dewasa. Jadi dia metamorfosisnya tidak sempurna ya, karena tidak ada pupa, tidak ada pupanya ya. Oke, bagaimana dia daur hidupnya? Nah, telur akan menetas setelah 2 minggu sampai 1 bulan menjadi larva yang kakinya 3 pasang. Oke, jadi ciri larva itu kakinya 3 pasang. Ini larva ya. Nah, kemudian larvanya akan mencari inang dan setelah menghisap darah dan kenyang, dia berganti kulit menjadi nimpa menjadi 4 pasang kaki. Oke ya. Nah, kemudian nimpa akan menjadi dewasa setelah 2 minggu sampai 1 bulan atau lebih. Oke, dewasanya jadi jantan dan jadi betina ya, jantan atau betina. Nah, dalam daur hidupnya beberapa jenis caplak memerlukan jumlah inang yang berbeda. Ya. Misalnya Bopilus ya, itu inangnya tunggal yaitu sapi ya. Nah, kemudian ada caplak yang inangnya 2 ya. Ripicephalus. Kemudian ada yang caplak
yang milih inangnya itu 3 ya. Contohnya Dermacentor andersoni. Oke. Jadi beda-beda inangnya gitu ya. Kemudian kenapa dia menimbulkan gangguan pada kesehatan manusia ya khususnya pada saat dia menghisap darah ya, caplak menusuk kulit dengan alat penusuk ya pada mulutnya yang bergerigi ya. Jadi bisa menimbulkan rasa sakit. Tapi pada sebagian orang tidak sakit juga ya, tidak kerasa gitu ya. Nah, caplak akan tetap menempel pada tubuh mangsanya sampai kenyang, baru kemudian menjatuhkan diri ke tanah. Nah, lama waktu makannya dapat berhari-hari ya. Jadi karena dia kecil, jadi dia diam saja sampai kenyang gitu ya. Setelah jatuh ke tanah dan berganti kulit, caplak siap makan lagi pada inang yang sama atau inang lainnya, demikian seterusnya untuk menjadi dewasa. Jadi tahapan dia nimpa ya, dia berganti kulit begitu ya. Dia membutuhkan darah ya. Dan dia akan berganti-ganti inang pada inang yang sama atau inang yang lain begitu ya, untuk mencukupi nutrisi untuk ganti kulitnya sehingga dia menjadi dewasa. Contoh caplak ya, ini ada Dermacentor andersoni. Nah, ini ada stadium telur, larva dan nimpa serta dewasanya. Nah, telurnya itu sekitar 4.000 sampai 6.500 butir ya, sangat banyak. Kuning kecoklatan, diletakkan di tanah. Jadi kalau kita mencari telurnya juga agak susah ya, karena menyerupai butir-butir tanah. Oke, kemudian larva dan nimpa. Nah, telur yang menetas kemudian jadi larva, 3 pasang kaki ya. Kemudian dia nyari inang. Nah, inangnya biasanya rodensia kecil. Di sini ada gambar ya. Ini tikus begitu ya, gambar tikus. Kemudian kalau dia kenyang darah, kemudian berganti kulit, seterusnya seperti itu ya. Nah, pada dewasanya dia ukurannya 4,5 mili kali 2,5 mili. Nah, berarti dia ukuran panjangnya kurang dari setengah senti, ya, setengah sentimeter. Nah, dia punya dorsal plate berukuran coklat tua, jadi badannya coklat tua. Oke, kemudian dia ada bintik-bintik putih ya pada lempeng dorsalnya. Oke. Nah, kemudian palpinya pendek sama panjang dengan dasar kapitulumnya. Nah, kita lihat kenapa dia mengganggu kesehatan, karena kalau digigit ya dapat menimbulkan rasa sakit ya. Kalau dia menggigit manusia tentunya ya itu sangat berbahaya karena dia merupakan vektor ya dari tularemia dan tick paralisis ya, atau kelumpuhan akibat tics ini ya. Oke, nah bagaimana penyebarannya? Penyebarannya itu di seluruh Indonesia. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ukurannya kurang lebih itu setengah sentimeter ya. Kita lihat ini dorsalnya warna coklat ya. Ada skutum ini ya, warna bintik-bintik ya, keputihan. Ya, putih begitu ya, ada bintik-bintik agak coklat seperti badannya. Ini dia biasanya di daun begitu ya, kita lihat ini ilustrasinya. Nah, caplak menempel di ujung daun ya pada pagi hari untuk mencari mangsa. Nah, kalau sudah dapat mangsa, kemudian dia menghisap darah seperti itu. Nah, kita lihat contoh kedua ada Ixodes ricinus ya. Kita lihat ada telur, larva dan dewasanya. Nah, telurnya mengelompok dan dilapisi oleh bahan gelatin dan sulit dibedakan ya karena dia menyerupai butir-butir tanah kecoklatan. Nah, kemudian larvanya dia
punya 3 pasang kaki ya setelah menetas. Itu menjadi larva mencari inang ya setelah kenyang darah, kemudian berganti kulit menjadi nimfa yang mempunyai 4 pasang kaki. Nah, kemudian jadi dewasa dalam sekitar 1 bulan atau lebih. Nah, setelah dewasa itu bagaimana kita membedakannya ya dari caplak yang lain. Ini badannya tanpa titik-titik putih ya pada lempeng dorsalnya. Kemudian sisi basis kapitulumnya tidak melebar ya, tetapi berbentuk seperti gada. Kemudian tidak mempunyai mata. Oke, kemudian dia habitatnya pada mamalia ya. Bisa pada Agracidae, bisa pula pada burung ya. Nah, bisa tinggal di kandang atau sarang inangnya. Oke, kemudian vektor apa statusnya itu bisa membawa virus ya, encephalitis dan bakteri penyebar tularemia. Oke, penyebarannya di Indonesia itu di seluruh Indonesia ya. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi dia warnanya coklat ya, kecoklatan dorsalnya, tapi skutumnya hitam dan tidak ada titik-titik putih. Oke. Untuk bentuk kepala atau kapitulum dari caplak itu berbeda pada setiap genus. Nah, kita lihat ada Ixodes, Amblyomma, Hyalomma, Bopilus, Dermacentor, Hemaphysalis, dan Rhinicephalus. Jadi kita lihat terdapat perbedaan bentuknya. Ya, contohnya ada Rhipicephalus yang bentuknya itu segi 6 ya. Kemudian kita lihat tadi Dermacentor ya. Pendek untuk palpinya ya. Pendek dan besar begitu. Nah, kemudian kita lihat Ixodes. Nah, Ixodes ini kapitulumnya ramping ya, tidak lebar, kemudian tinggi dan palpinya juga tinggi. Nah, ini gambar sketsa, kita akan lihat gambar yang di mikroskop. Pada slide ini kita lihat hasil pengamatan langsung secara mikroskopik pada beberapa spesies caplak. Nah, gambar ini saya ambil dari Atlas Parasitologi Kedokteran, karya dari Juni Priyanto. Oke, nah gambar sebelah kiri ini ada Rhipicephalus sanguinus. Nah, ini kalau kita perhatikan morfologi dari kapitulumnya itu sesuai dengan sketsa ya. Ini bentuknya yaitu persegi 6. Oke, kemudian dilengkapi mulutnya dengan hipostom dan chelicera ya. Kemudian kita lihat kakinya ada 4 pasang. Nah, peran medisnya yaitu bisa sebagai vektor dari penyakit African tick-borne fever atau demam dan penyakit tularemia. Oke, gejala klinisnya bisa menyebabkan paralisis motorik otot pernapasan yang bisa menimbulkan kematian, serta trauma mekanis gigitan lokal. Oke, yang sebelah kanan itu ada Dermacentor. Ini spesies yang tadi kita bahas ada di Indonesia ya. Nah, ini kita lihat dari sketsa juga. Kita lihat bahwa kapitulumnya ya bentuknya basisnya itu segi 4 ya. Basis kapitulumnya segi 4. Kemudian apa peranan medisnya? Itu sebagai vektor penyakit Rocky Mountain Spot Fever ya. Kemudian key fever, Colorado tick fever, dan tick-borne encephalitis. Kemudian penyakit tularemia. Oke, gejala klinis itu sama ya, menyebabkan paralisis motorik,
mengenai otot pernapasan sehingga bisa menimbulkan kematian. Oke, dan juga menimbulkan trauma mekanik karena gigitan lokalnya. Pada slide ini kita lihat dua contoh lainnya dari caplak ya. Sebelah kiri ada genus Ixodes yang kita sudah bahas, keberadaannya ada di Indonesia ya. Bagaimana morfologinya kita lihat sandingkan dengan sketsa. Nah, dia mempunyai mulut yang lebih panjang daripada basis kapitulumnya. Ya. Kemudian peranan medisnya itu sebagai vektor penyakit Queensland tick types. Nah, gejala klinisnya itu sama menyebabkan paralisis motorik yang mengenai otot pernapasan sehingga bisa menimbulkan kematian dan dapat terjadi trauma mekanik karena gigitan lokal. Oke, kemudian yang sebelah kanan kita lihat ada genus Amblyomma ya. Kita lihat sketsanya juga. Nah, ini ciri dari kapitulumnya, dia basisnya berbentuk segi 4 ya, persegi ya. Jadi kapitulumnya persegi, kemudian palpusnya ada segmennya ya, dan segmen kedua itu panjang gitu. Oke, kemudian peranan medisnya sebagai vektor penyakit African tick-borne fever dan tularemia. Ya. Gejala klinisnya sama, yaitu paralisis motorik mengenai otot pernapasan sehingga dapat menimbulkan kematian dan terjadi trauma mekanik karena gigitan lokal. Baik, selanjutnya pada slide ini kita akan melihat contoh ya pengamatan mikroskopik dari caplak lunak ya atau soft ticks. Yang sebelumnya kita melihat contoh dari caplak keras ya yang bisa kita bedakan dari bentuk-bentuk kapitulumnya antar genus yang berbeda. Kita lihat di sini Ornithodoros mobata ya termasuk caplak lunak ya. Besarnya 3 kali 5 mm, badan bundar lonjong, pipih dorsoventral, tidak punya skutum ya, tidak seperti caplak keras. Kemudian terdiri dari cephalothorax dan abdomen. Kita lihat kapitulumnya. Kalau caplak keras itu letaknya di anterior atau di depan ya. Tapi kalau caplak lunak itu di ventral atau di bagian bawah tubuhnya. Jadi kalau dia bentuknya seperti ini, di ventral berarti di bawah. Nah, kita lihat ini adalah kapitulumnya. Oke. Kemudian peranan medisnya sebagai apa? Yaitu sebagai faktor penyebab endemic relapsing fever atau demam ya.